Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan dalam kitab Sulam Taufik. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik dan bisa mengamalkan apa yang sudah saya sampaikan di dalam kitab Sulam Taufik ini. Sebelum kita membahas kelanjutan dari pembahasan isi dari kitab Sulam Taufik, kita baca Fatihah dulu untuk Rasulullah dan yang mengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu مؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Anak-anak, kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau kemarin Ustadz membahas tentang rukun-rukun wudhu. Ya, kali ini Ustadz akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Mohon untuk bisa disimak dengan baik, ya, supaya kita menjadi faham dengan apa yang disampaikan dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Bab yang membahas tentang hal yang membatalkan wudu. Wa yanqudul wudu'a ma kharaja minas sabilaini illa al-mani. Wa massul qubulil adamiyyi aw halqati duburihi bi batnil kaffi bila ha'ilin. Wa yanqudul wudu'a, yang membatalkan wudu di antaranya adalah ma kharaja minas sabilaini illal mani. Perkara atau sesuatu yang keluar dari dua jalan. Anak-anak, dua jalan itu yang dimaksud jalan depan dan jalan belakang. Itu kalau dalam bahasa fikihnya kubul dan dubur. Illal mani, kecuali air mani. Jadi setiap sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, apapun, baik kalau jalan depan biasanya itu kita buang air kecil, kalau jalan belakang kita biasanya kita gunakan untuk buang air besar. Apapun yang keluar dari dua jalan itu, semuanya adalah dianggap najis. Kecuali, tadi Ustaz bilang apapun, tapi ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Illal mani, kecuali air mani. Apa air mani itu? Sperma. Ya, sperma. Ini enggak membatalkan wudu. Ya. Tapi kalau selain itu membatalkan wudu. Baik yang keluar dari jalan depan, semuanya nih, kita main kelereng, kemudian kelereng itu masuk ke dalam mulut kita. Saat kita buang air besar, kelereng itu keluar lebih dulu. Maka meskipun itu kelereng, tapi karena dia keluar dari jalan belakang, kelereng itu dianggap najis, gitu ya. Kalau ingin diambil lagi, maka disucikan dan itu sudah suci, gitu. Nanti bab untuk sama mensucikannya di pembahasan selanjutnya.
Nah ini yang pertama berarti apa? Sesuatu yang membatalkan wudhu, hal yang membatalkan wudhu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan tersebut. Wa massul qubulil adamiyyi aw halqati duburihi bi batnil kaffi bila hailin, kemudian menyentuh kemaluan kemaluan manusia, kemaluan orang gitu ya. Kemaluan itu dubul atau dubur, anus yang belakang yang tanpa penghalang. Penghalang itu berarti tidak ada sesuatu yang menghalangi saat kita pegang atau menyentuh jalan depan atau jalan belakang. Kita pegang biasa dengan telapak tangan, berarti kita batal wudhunya. Tapi kalau kita masih ada kain yang menutup, ada kain yang menghalangi, berarti nggak membatalkan wudhu. Kenapa? Tidak langsung dipegang oleh telapak tangan. Masih ada yang memisahkan antara telapak tangan kita dengan jalan depan dan jalan belakang yang kita sentuh, gitu ya. Selanjutnya anak-anak, walam sudzakari basyaratal untha al ajnabiyah walau zaujatan ma'kibarin. Jadi yang selanjutnya laki-laki, ya ini contohnya laki-laki. Sebenarnya laki-laki perempuan contohnya sama-sama ya. Menyentuh kulit wanita dewasa atau wanita dewasa menyentuh kulit laki-laki dewasa yang bukan mahramnya, mahramnya. Meskipun itu adalah istrinya sendiri. Jadi kalau ada suami istri selesai wudhu, kemudian si suami itu pegang istrinya tanpa ada pemisah, tanpa ada kain yang menghalangi, itu membatalkan wudhu. Begitu sebaliknya, kalau ada seorang istri selesai wudhu, kemudian pegang tangan suaminya tanpa ada pemisah, maka itu juga membatalkan wudhu. Makanya kita perlu hati-hati, gitu ya. Perlu hati-hati. Wa zawalul aqli. Selanjutnya, oke. Awil aksu fayantaqidu wudu'ul lamsi wal malmusi idza ikhtalafa jinsuhuma wa kana kullu minhuma yushtaha wa lam yakuna mahrumain. Jadi begitu juga sebaliknya, maka wudhu orang yang menyentuh dan yang disentuh sama-sama batal apabila beda jenisnya dan masing-masing saling tertarik dan bukan mahram. Nah, seperti itu. Intinya, Nana, kalau memang itu bukan saudara kita, kalau adik dengan kakak perempuan pegang adik laki-laki nggak ada masalah. Atau adik laki-laki pegang kakak perempuan nggak ada masalah. Atau paman kita, paman laki-laki pegang keponakan perempuan nggak ada masalah, gitu ya. Ayah pegang anak perempuannya nggak ada masalah, nggak batal. Tapi kalau ayah pegang istrinya, ibu kita, maka itu membatalkan wudhu. Sebabnya sama-sama batal wudhunya. Ya, yang dipegang maupun yang memegang itu batal wudhunya. Itu seperti itu. Selanjutnya anak-anak, wazawalul akli illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu. Nah, hal yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal atau disebut dengan tidak sadarkan diri. Jadi seperti itu. Atau disebut dengan tidak sadarkan diri. Nah, kalau contoh nih, wazawal akli itu kan orang gila, gitu ya. Orang gila itu dapat membatalkan wudhu. Jadi begini, kalau di sini di akhirnya illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu. Jadi tidur itu bagian dari hilang akal. Gitu ya. Ustaz ulangi, tidur itu bagian dari hilang akal. Nah, tidur yang seperti apa yang dianggap membatalkan wudhu? Ustaz bahas tidur dulu ya. Nah, ini
tidur seperti apa yang dianggap membatalkan wudhu? Kalau tidurnya nyenyak sampai ngorok-ngorok, itu baru dianggap membatalkan wudhu. Tapi kalau kita masih kita masih mendengar suara yang ada sekitar kita, ya meskipun itu nggak seberapa jelas, tapi kita masih punya kesadaran untuk mendengar itu, nggak sampai ngorok-ngorok, nggak sampai hilang kemudian sama sekali kita nggak mendengar sama sekali, berarti itu membatalkan wudhu kita. Ya, maaf, kalau masih mendengar berarti kita belum membatalkan wudhu, gitu ya. Tapi kalau kita memang sudah nggak mendengar sama sekali, kita tidur sampai ngorok-ngorok nggak sadar, nah itu baru membatalkan wudhu. Nah, antara tidur dengan hilang akal itu hampir sama. Nah, kalau dihitung-hitung berarti parah dengan dibanding dengan hilang akal, lebih parah hilang akal. Hilang akal itu bisa dia karena pingsan, bisa gila, mabuk, ayan, karena obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, itu juga membatalkan wudhu. Lebih parah dari yang tidur tadi itu, gitu ya. Kalau orang tidur kadang bisa dengar, kadang enggak. Tapi kalau sudah hilang akal karena gila, karena dia pingsan, karena dia mabuk, karena dia ada penyakit ayan, karena dia habis mengkonsumsi obat-obatan, kemudian dia hilang akal, ini lebih parah. Makanya kemudian dianggap juga sebagai hal yang membatalkan wudhu. Oleh karena itu anak-anak kita harus paham ini, hal-hal yang membatalkan wudhu ini, supaya kita enggak ngawur dalam melakukan ibadah. Oleh karena itu, tolong ini difahami dengan baik, jangan sampai kita ini melanggar apa yang sudah disebutkan dalam kitab ini. Ini kan salah satu kitab yang menjelaskan tentang fikih diantaranya. Nah, ini hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi, nah ini Ustaz buat slide dulu, ya. Nah, hal yang membatalkan wudhu sesuatu yang keluar dari jalan depan dan belakang, menyentuh jalan depan ya atau belakang, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim, 4 hilang akal ya, karena gila, pingsan, tidur dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang membatalkan wudhu anak-anak. Jadi tolong hati-hati karena kalian sudah kelas 6, insya Allah kalian ini sudah masuk umur dewasa, oleh karena perlu hati-hati, baik yang tilmid maupun tilmidah perlu hati-hati gitu ya. Selanjutnya anak-anak. Faslun fima yajibu aqib ma yakhruju minas sabilain. Bab yang menjelaskan tentang kewajiban setelah keluarnya suatu dari 2 jalan. Itu apa tadi? 2 jalan, jalan depan dan jalan belakang. Apa yang harus dilakukan kalau sudah kita selesai buang air kecil, selesai buang air besar, apa yang kita lakukan? Nah, di sini dibahas, gitu ya. Yajibul istinja'u min kulli radbin kharijin minas sabilaini ghairal mani. Wajib istinja bersuci dari segala benda basah yang keluar dari 2 jalan kecuali mani. Tadi apa? Sperma. Jadi segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu kita bersihkan. Ya. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu, jalan depan dan jalan belakang, ya, sesuatu yang keluar itu kita bersihkan. Dalam ilmu fikih namanya istinja. Ya. Istinja itu termasuk bagian toharoh. Kalau kita mengartikan istinja itu dalam bahasa Indonesia cebok, ya, cawi. Nah, ini istinja namanya. Dibahas dalam fikih ini, bagaimana kalau kita habis buang air kecil, buang air besar, apa yang harus kita lakukan? Nah, dibahas ini bil ghasli bil ma'i ayat hural mahallu. Jadi alat bersuci itu anak-anak, alat untuk membersihkan najis yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang itu 2, pakai air atau pakai batu. Itu aja ya. Perlu kalian ingat, pakai air atau pakai batu. Memang
lebih baik kita pakai air, gitu ya. Lebih baik lagi pakai dua-duanya. Nah, begitu. Lebih baik lagi pakai dua-duanya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang istinja ini. Ya, ada syarat. Oke, ada syarat. Istinja ini kalau pakai air, maklum lah. Kalau pakai air pasti bersih, gitu ya. Kalau pakai air pasti bersih. Begini anak-anak, Ustadz, kenapa kok harus ada penjelasan di sini pakai batu, gitu ya? Di sini pakai batu. Nah, begini anak-anak, suatu saat kita ini kan dalam keadaan terdesak. Kalau dalam keadaan terdesak, maka Islam memberikan solusi. Apa terdesaknya? Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu Ustadz sempat membahas tentang waktu-waktu sholat dan Ustadz sudah jelaskan waktu sholat yang sudah ditetapkan itu pakai yang kemarin itu prakteknya pakai media alam atau media matahari gitu ya. Nah, ketika pakai media matahari itu kita kan berpikir loh, sekarang kan sudah ada waktu sholat di HP, waktu jam sholat di kalender. Nah, oke, Ustadz ulangi lagi penjelasan ini ya. Itu sekarang untuk masa-masa sekarang mungkin bisa dipakai gitu ya. Masih dipakai waktu sholat yang ada di HP. Tapi satu saat anak-anak dalam keadaan emergensi nggak bisa dipakai gitu ya, karena sinyal yang nggak bagus, karena kita berada di tempat yang jauh, yang jauh jangkauannya dari sinyal dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, media matahari itu akhirnya bisa dipakai untuk menentukan waktu sholat. Sama halnya dengan istinja nih anak-anak. Istinja ini, tadi saya sampaikan, istinja itu alatnya dua. Untuk membersihkan kotoran dari jalan depan dan jalan belakang, itu alatnya dua. Yang pertama pakai air, yang kedua pakai batu. Nah, kalau pakai air sudah maklum, kalian sudah terbiasa nih pakai air ya. Pokoknya habis buang air kecil, buang air besar, kita sudah tahu caranya untuk membersihkan kotoran itu kan gitu. Sekarang bagaimana kalau pakai batu? Oke, ini akan Ustadz bacakan dulu, nanti Ustadz jelaskan. Ya. Au bi ayyam sahu thalatha masahatin aw aktsara illa ayyam qal mahallu wa in bakiyal atharu biqali'in tahirin jamidin ay ghairi ma'in wala radbin wala mathunin ghairi muhtaramin kal khubzi min ghairi qalin wa qabla jafafin wa illa wajabal ma'u. Nah, ini istinja yang pakai batu nih sekarang. Ya, yang pakai batu. Bagaimana cara pakai batu itu? Kalau nggak ada air nih, emergency nggak ada air ya, emergency nggak ada air, berarti apa? Kita jangan sampai mengatakan, oh nggak ada air, nggak usah cebok lah, nggak usah cebok kita. Artinya apa? Kita bawa najis, dan itu nggak boleh dalam Islam begitu. Ya, Islam melarang begitu. Dalam keadaan apapun kita harus bisa mensucikan diri kita. Makanya kemudian perlu Ustadz ingatkan. Ini ketika Rasulullah itu lewat dua makam, dua-duanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok disiksa? Salah satunya adalah karena di antara dua makam itu setelah membuang air kecil atau setelah membuang air besar, dia nggak membersihkan, nggak mensucikan. Makanya saat ketika meninggal dunia di alam kuburnya dia disiksa. Dan kita kan nggak mau seperti itu, begitu ya. Karena Islam mengajarkan hidup bersih, hidup indah, hidup yang wangi, itu dalam Islam. Nah, oke, Ustadz jelaskan nih. Ustadz jelaskan tentang cebok ini ya. Nah, coba perhatikan nih anak-anak. Ada syarat yang harus dilakukan. Nah, ini. Perhatikan. Ya. Syaratnya apa? Memakai batu, kalau memakai batu atau benda keras harus suci dan bukan benda yang dihormati seperti makanan dan lain-lainnya. Gitu ya. Jadi kalau kita pakai batu, meski batuan keras, tapi benda keras yang lainnya. Contoh nih,
Ustaz boleh nggak pakai tisu? Boleh, asalkan pakai tisunya jangan satu tisu, gitu ya. Kalau satu tisu nanti nggak akan najisnya lebih dominan, gitu ya. Ustadz boleh nggak pakai selain batu? Ya silakan, tapi ingat bukan benda yang dihormati seperti makanan. Contoh nih, kalau ada makanan yang mungkin kerasnya seperti batu, kemudian kita pakai, nggak boleh tetap. Tulang hewan atau tulang manusia nggak boleh dipakai, gitu ya, nggak boleh dipakai, karena itu benda najis, termasuk tulang hewan itu benda najis, makanya nggak boleh dipakai, gitu ya. Yang boleh apa Ustadz? Ya kita pakai batu aja, itu lebih hati-hatinya. Nah, ketika kita pakai batu untuk menghilangkan najis yang ada di jalan depan dan dalam belakang kita, maka anak-anak ada syarat. Apa syaratnya? Nah, perhatikan nih, harus 3 kali. Ya, artinya kita pakai batunya tuh 3 kali. Lebih boleh apa enggak, Ustaz? Boleh lebih, enggak apa-apa. Kalau memang dirasa 3 kali belum cukup, gitu ya. Kalau memang dirasa 3 kali belum cukup, boleh 3 kali, gitu ya. Ustaz, ini kan 3 kali belum bersih atau lebih dari 3 kali belum bersih. Ah, begini anak-anak, memang ini kan bagian dari rukhsah, bagian dari kemudahan yang Islam berikan kepada kita, gitu ya. Saat emergensi itu kita nggak bisa melakukan sesuatu itu sempurna. Bisa ulangi lagi, kalau emergensi, kalau kepepet, ya kita nggak bisa melakukan secara sempurna. Makanya media air itu lebih sempurna untuk menghilangkan najis. Saat nggak ada air, kita boleh menggunakan alat bersucinya dengan menggunakan batu. Dan menggunakan batu, nggak bisa kemudian menggunakan batu itu sebersih kita menggunakan air. Makanya meskipun 3 kali, 5 kali, 7 kali, yang nggak bisa bersih seperti kita menggunakan air. Dan itu nggak apa-apa hukumnya, boleh-boleh saja. Gitu ya. Jadi syaratnya yang pertama, 3 kali atau lebih. Berarti kita harus menyiapkan 3 batu. Atau 1 batu, boleh. Tapi kalau memang kalau 1 batu itu harus ada sisi-sisinya itu ada 3, begitu ya. Mungkin batu yang kayak wajik begitu, kayak segitiga begitu, itu boleh nggak apa-apa. Ya, meskipun 1 batu. Yang kedua, najisnya tidak menyebar anak-anak. Contoh najis nggak menyebar begini. Kalau kita buang air besar, ya, atau buang air kecil, selama buang air besar atau buang air kecil itu, kotoran kita ini nggak nyebar kemana-mana, ya. Artinya nggak nyebar kemana-mana ini kalau kita buang air besar, kita bukan dalam keadaan yang perut mules, kita kebelet kemudian nggak sampai di kamar mandi, kemudian sudah keluar semuanya sebelum masuk kamar mandi, itu kan nyebar di sekitar bokong kita ini. Nah itu nggak bisa pakai batu, harus pakai air kalau begitu, ya. Harus pakai air. Kenapa? Karena nasinya menyebar. Bukan satu tempat saja, beberapa tempat dia, maka nggak boleh pakai batu. Karena terlalu banyak najisnya. Gitu ya. Yang ketiga, sebelum kering. Artinya ketika masih basah, anak-anak, ketika masih basah, cepat dihilangkan atau disucikan dengan air atau batu. Nah, kebetulan sekarang yang kita bahas adalah batu, maka secepatnya sebelum kering harus kita bersihkan dengan batu itu, dengan istinja dengan memakai batu. Karena kalau sudah kering, ini nggak bisa dihilangkan, gitu ya. Kalau sudah kering nggak bisa dihilangkan dengan batu najisnya, maka harus menggunakan air. Nah, begitu. Ustaz, bagaimana kalau air nggak ada? Ya sudah, kalau air nggak ada, waktu sholat sudah masuk dan ini mencari air kemana-mana nggak bisa, ya sudah sholat dalam keadaan seperti itu, nggak ada masalah. Nanti kalau sudah selesai, sudah menemukan air, maka kita ngulangi lagi sholatnya. Berarti sholat yang tadi itu disebut dengan sholat di hurmatil waqt. Sholat untuk menghormati waktu saja, supaya kita nggak termasuk orang-orang yang meninggalkan dengan sengaja sholat kita, begitu ya. Nah ini pembahasan tentang istinja. Sekali lagi anak-anak, alat istinja ada 2, ya, air dan batu. Lebih sempurnanya kita memang menggunakan air.
Tapi kalau emergensi, kalau kepepet, kita ini dalam keadaan tidak memungkinkan kita pakai air karena mungkin nggak ada airnya atau jauh airnya dan lain sebagainya, maka kita diperbolehkan menggunakan batu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya seperti ini. Harus 3 kali, najisnya nggak menyebar kemana-mana, harus sebelum kering. Itu seperti itu. Ya, semoga pembahasan kali ini apa yang Ustadz sampaikan lewat pembahasan Sulam Taufik ini memberikan manfaat buat kalian. Sekali lagi anak-anak, mohon kalian bisa memahami ini dan suatu saat kalian bisa praktekkan ini, ya, karena pastilah suatu saat kita akan menemui hal-hal yang seperti ini, kondisi-kondisi yang kita kepepet untuk melakukan hal seperti ini. Nah, kalau sudah kita kepepet dan kita menemui kondisi seperti ini, maka ilmu ini bisa diterapkan, ilmu ini bisa dimanfaatkan. Jadi seperti itu ya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat dan minta tolong untuk anak-anak, silahkan Ustadz minta kalian untuk merangkum apa yang Ustadz sampaikan dan bisa dikirim via Classroom. Jadi begitu ya. Ustadz akhiri, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memanfaatkan apa yang ilmu yang sudah kalian dapat di pembahasan kali ini. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.